Halo, apa kabar Handai Tawa? Jumpa kembali dengan Mas Yoko TV. Video perjalanan kita kali ini mengambil rute dari Saint Gallen, Swiss menuju Günzburg, Jerman. Sebelum lanjut dengan videonya, jangan lupa untuk subscribe, like, komen dan share serta mengaktifkan tanda loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video berikutnya. Selamat mengikuti. Suatu malam di Jakarta, seorang anggota DPR pulang sendirian ke apartemennya setelah selesai sidang di Senayan. Saat baru turun dari mobilnya, dia dihadang seorang perampok dengan pisau. Si perampok berkata, "Serahkan uangmu sekarang juga." Rupanya anggota DPR itu menjawab, "Hei, kamu nggak tahu siapa saya ya? Saya anggota DPR RI." Si perampok pun berpikir sejenak. Lalu dia berkata, "Oh, maaf, rekan seprofesi rupanya." Seorang istri marah pada suaminya karena si suami kawin lagi. "Papa jahat, kenapa papa gak bilang-bilang kalau menikah lagi?" Ternyata si suami sudah menyiapkan jawaban jika ketahuan oleh istrinya. Maka ia pun menjawab dengan tenang. "Loh, mama ini gimana? Nikah itu kan ibadah. Kalau bilang-bilang nanti kan jadinya ria. Nggak dapat pahala dong papa." Udin sebenarnya udah berada di masjid dan siap menunaikan sholat Jumat. Tapi tiba-tiba Udin pulang setelah mendengar pengumuman pengurus masjid. Sampai di rumah, ibunya bertanya, "Nggak Jumatan, Din?" "Enggak, Bu." "Loh, kenapa?" "Karena Udin bawa HP, Bu." "Lah, emang kenapa bawa HP kok nggak Jumatan?" "Soalnya Udin takut, Bu. Tadi ada pengumuman. Yang bawa HP harap dimatikan." Ya, Udin langsung lari. Ada orang desa yang baru saja terpilih menjadi anggota DPR RI mendatangi seorang kiai di kampungnya. Dengan bangganya, dia bertanya kepada Pak Kiai, "Pak Kiai, hebat mana saya dengan kepala desa?" "Jelas hebat Bapak sebagai anggota DPR RI. Kalau dengan Bupati, Pak Kiai, masih hebat DPR RI lah. Kalau dengan Menteri, Pak Kiai, masih hebatan DPR RI. Menteri takut sama DPR RI." "Betul-betul Pak Kiai. Kalau dengan Presiden, masih hebat DPR RI. Presiden juga takut sama DPR RI." "Kalau dengan Nabi, bagaimana Pak Kiai?" Mendengar pertanyaan itu, Pak Kiai pun terdiam sejenak sambil berpikir. Lalu ia berkata, "Masih hebat DPR RI? Hah, kok bisa?" Pak Kiai ada-ada saja. "Begini Pak, kalau Nabi masih takut sama Tuhan. Tapi kalau DPR RI sudah nggak takut lagi sama Tuhan. Sudah disumpah pakai Al-Quran. Juga masih pada bohong dan menipu rakyat." Suatu pagi, istrinya Parto curhat saat Parto sedang siap-siap mau berangkat ke kantor. "Pah, lihat deh tetangga kita yang baru pindah." "Tetangga baru kita? Emang kenapa, Mah?" "Suaminya itu loh, Pak. Selalu mencium istrinya sebelum pergi." "Kenapa Papa nggak pernah kayak gitu?" Parto pun langsung bersemangat. "Papa sih pengennya juga kayak gitu, Mah. Tapi Papa kan belum kenal sama istrinya. Ntar deh kalau udah kenal." Sambil menangis, seorang istri menelpon suaminya di kantor. "Kenapa? Kamu kok nangis, sayang?" "Aku baru diperkosa, Pak." "Hah? Sama siapa? Kapan?" teriak suaminya marah. "Sama Udin, Pak, pembantu kita." "Hah? Apa? Udin?" "Iya, Pak. Tadi waktu hujan. Katanya Papa yang suruh." "Hah? Apa, Mah? Papa yang suruh?" "Iya, Pak. Udin bilang dapat pesan WA dari Papa." "Emang tadi Papa WA apa ke dia?" "Hah? Wah, iya, Mah. Tadi Papa kirim WA ke Udin. Papa cuma bilang begini, 'Udin, kalau mendung, baju sama rok nyonya diangkat ya. Jangan lupa burungnya sekalian dimasukin.'" Pulang ngopi, Agus ngajak Udin temanin dia ke apotik untuk beli obat batuk. Sambil ngomel, Udin pun pergi menemani Agus. "Lu aja deh yang masuk, gue males banget ngantri di apotik. Gue nunggu di luar aja ya." "Ya udah, tungguin ya." Agus pun masuk ke dalam apotik. 15 menit kemudian, Agus keluar dari apotik dan langsung berbisik ke Udin. Din, lu tahu nggak? Penjaga apotiknya nggak pakai BH." Udin langsung melongo. "Ah, serius lu?" "Ya iyalah, salah lu sendiri tadi nggak ikutan masuk."
Tiba-tiba Udin langsung nyelonong masuk ke apotik ninggalin Agus. 5 menit kemudian Udin keluar dan bertanya, "Yang mana Gus ceweknya? Gak ada kok." "Hah? Cewek? Cewek yang mana?" "Yang penjaga apotik, yang gak pakai BH." "Lah, siapa bilang cewek? Penjaga apotiknya cowok semua. Dan mereka gak pakai BH kan? Bangke lo Gus." Seorang redaktur koran nasional gemetaran setengah mampus karena mendapat telepon ancaman dari Ketua DPR RI. Masalahnya, kemarin koran mereka membuat berita yang berjudul "Setengah anggota DPR RI melakukan korupsi". Karena ancaman itu, ia pun segera membuat ralat untuk edisi koran besoknya dengan harapan bisa dimaafkan oleh pimpinan DPR RI. Inilah judul berita yang terbit esok harinya. Setengah anggota DPR RI tidak korupsi. Seorang Yahudi meninggal dan bertemu dengan malaikat di akhirat. Lalu dia bertanya, "Wahai malaikat, waktu di dunia dulu, saya pernah dengar bahwa 1 jam di akhirat sama dengan 1 juta tahun di dunia. Apa benar begitu?" Malaikat menjawab, "Ya, benar." Mendengar jawaban itu, si orang Yahudi bertanya lagi, "Wahai malaikat, kalau begitu, $1 di akhirat apakah berarti sama dengan 1 juta dolar di dunia?" Malaikat menjawab lagi, "Ya, benar." Wajah si orang Yahudi pun langsung tersenyum bahagia. "Wahai malaikat, kalau begitu, bolehkah saya minta $1 saja?" Malaikat pun menjawab, "Oh ya, tentu saja boleh. Tunggu setengah jam ya, saya ambil dulu." Suatu hari, seorang TKI ilegal ditangkap oleh polisi Arab dan diinterogasi di kantor polisi. Polisi Arab berkumis tebal itu memarahi si TKI dengan bahasa Arab sambil mengacung-ngacungkan tongkatnya. Tapi setiap polisi Arab itu selesai ngomel, si TKI mengucapkan "Amin". Rupanya hal itu membuat si polisi Arab semakin emosi. Polisi Arab pun kembali ngomel dengan bahasa Arab. Dan si TKI kembali menjawab, "Amin". Emosi polisi Arab itu pun memuncak. Ia pun bertanya pada salah satu anggota polisi Arab yang bisa bahasa Indonesia. Lalu, si polisi itu bertanya pada si TKI dengan menggunakan bahasa Indonesia, "Kenapa kamu selalu jawab amin waktu dia marah?" Si TKI dengan santainya menjawab, "Oh, yang tadi itu marah. Saya kira sedang berdoa." Badan Kesehatan Dunia atau WHO pernah melakukan survei terhadap mayoritas pria dewasa mengenai hal apa yang akan dilakukan pertama kali setelah selesai berhubungan intim. Dan hasil survei tersebut adalah berikut ini. 2% pria setelah berhubungan intim akan langsung tidur. 3% pria akan memakai bajunya kembali. 5% pria akan keluar dari kamar dan merokok. 10% pria akan langsung mandi. Sedangkan sisanya yang 80% akan pulang ke rumah istrinya. Saat jam pelajaran di dalam kelas, Bu Guru memberikan pertanyaan kepada murid-muridnya. "Joko, coba kamu sebutkan 10 binatang buas dalam waktu 5 detik. 5 detik? Singa, harimau, ular. Habis waktu. Sekarang coba kamu bawa. Ikan hiu, dinosaurus, anjing gila, kucing garong, keong racun. Lelet kamu bawa. Sekarang coba Udin, sebutkan 10 binatang buas dalam waktu 5 detik. 5 ekor harimau dan 5 ekor singa, Bu. Yap, pinter. 100 buat kamu, Udin. Di kawasan sekitar kampus ITS Surabaya, seorang salesman sedang mempromosikan merek perlengkapan mandi perusahaannya kepada seorang mahasiswa. Sebelumnya dia mensurvei dulu tentang produk yang dipakai si mahasiswa. "Sabun merek apa yang Anda gunakan selama ini?" Si mahasiswa menjawab, "Sabun Boy." "Oke, kalau pasta gigi apa yang Anda gunakan?" "Odol ya?" "Odol Boy." "Oke, kalau sampo?" Sampo Boy." Si salesman mulai bingung, karena dia nggak pernah dengar merek Boy. Lalu dia bertanya lagi, "Maaf ya, saya belum pernah dengar merek Boy.
apakah merek Boy ini produk lokal atau luar negeri? Si mahasiswa menjawab, bukan merek lokal atau luar negeri. Boy itu teman kos saya. Oh, jadi selama ini kamu mandi segala macam tuh pakai odol punya temen ya? Ya gitu deh. Suatu hari, seorang pasien bapak-bapak datang ke dokter THT dan menyampaikan keluhannya. Dokter, telinga saya kemasukan kacang hijau nih. Sudah saya coba keluarkan, tapi malah semakin masuk ke dalam. Saya takut. Bagaimana ya, dok? Wah, itu harus dioperasi, Pak. Operasi? Biayanya berapa, dok? Biayanya 2 juta, Pak. Hah? 2 juta? Untuk urusan kacang hijau aja? Mahal amat, dok. Nggak ada cara lain yang lebih murah. Ada sih cara yang gratis, Pak. Cuma Bapak harus bersabar. Si Bapak lalu menjawab, "Baik, dok, saya akan bersabar. Caranya gimana, dok?" Lalu dokter menjelaskan, "Caranya begini, Pak. Bapak masukkan air ke telinga Bapak 2 kali sehari, pagi dan sore." "Oh, begitu, dok. Terus?" "Terus, nanti kalau sudah jadi toge, Pak, tinggal ditarik aja, Pak." Pulang sekolah, sambil mau nangis, Agus datang ke praktek dokter ditemani sahabat baiknya si Udin. Dokter bertanya, "Kenapa, Nak?" Agus menjawab, "Saya ketelan kelereng, Pak Dokter." "Oh, nggak apa-apa. Kita ambil sekarang ya." Terus dokter melihat ke arah Udin dan bertanya, "Dan kamu kenapa?" Udin menjawab, "Saya nggak apa-apa, dokter." "Oh, kamu nungguin teman kamu ya? Anak yang baik." Udin langsung menjawab, "Bukan, dokter. Saya nungguin kelereng saya." Seorang banci datang ke dokter. "Apa yang Anda keluhkan, Mas?" "Hmm, Mas. Dokter nggak lihat. Eke ini perempuan, dokter." "Wah, maaf ya, Mbak," ujar si dokter agak kaget dan bingung. "Jadi, keluhannya apa ya, Mbak?" "Dokter mau tahu aja atau mau tahu banget?" "Dua-duanya deh, Mbak." "Terus, kalau dokter tahu, gue harus bilang wow gitu?" Dokter pun mulai kesal. "Mbak, mohon jangan bercanda ya." "Emang apa, dok? Nggak salah buat lo." "Mbak, apa keluhan Anda? Tolong serius." "Cius, dok. Kepo ya." "Aduh, Mbak. Anda ini betulan sakit atau tidak?" Kasih tahu nggak ya?" "Aduh, udah Mbak, pulang aja ya Mbak. Atau ke rumah sakit jiwa aja deh." "Waduh, woles dokter." "Nggak gitu juga, koles." Soimah yang baru diterima bekerja sebagai asisten rumah tangga sedang diajari memasak oleh majikannya. "Soimah, sekarang taruh wajan di atas kompor yang nyala itu ya." "Baik, Nyonya." "Bagus. Sekarang masukkan 2 sendok makan minyak goreng dan tunggu sampai panas." "Sudah, Nyonya. Ini minyaknya sudah panas." "Oke, sekarang masukkan bumbu yang sudah diulek dan tunggu sampai baunya harum." "Ini sudah, Nyonya. Terus apa laginya?" "Tuangkan santan." "Sudah, Nyonya. Terus apa lagi?" "Kalau sudah, kasih salam." Soimah pun mendekatkan wajahnya ke wajan dan mengucapkan, "Assalamualaikum." Ada seorang pria Arab nakal. Mendengar akhir-akhir ini para pencopet semakin merajalela di bis-bis kota, timbul ide kreatifnya untuk ngerjain para pencopet tersebut. Dia pun mulai keliling kota naik bis, sengaja supaya dicopet. Pria Arab ini sengaja memakai celana yang tidak punya kantong belakang. Terus kantong sampingnya sengaja ia bolongin. Dan khusus hari ini, ia juga sengaja tidak pakai celana dalam. Setelah sekitar 15 menit naik bis, seorang pencopet mendekati si pria Arab karena melihat ada barang yang menonjol di kantong samping celananya. Saat si pria Arab kelihatan lengah, si pencopet langsung memasukkan tangannya ke kantong samping. Anunya si pria Arab kepegang. Dengan santai sambil menoleh ke arah si pencopet, si Arab ngomong, "Ente lepas, aneh teriak." Karena takut diteriaki copet, terpaksalah si pencopet melakukan tugas baru sampai ke terminal yang jaraknya lumayan jauh. Pagi-pagi kakeknya Udin mau ke pasar. Di teras rumah dia lihat Udin sedang main kelereng. "Ya, Cuk, hari ini lu bawa sekolah lagi ya?" "Iya, Kek." "Dasar anak nakal. Ya udah, yuk ikut ke pasar sama kakek. Bantuin kakek bawa barang nanti."
Dengan malas, Udin pun menemani kakeknya ke pasar. Pas nyampe di pasar, tiba-tiba si kakek kaget. Cuk, cepat sembunyi. Itu kayaknya ada Pak Guru. Cepat sembunyi, entar ketahuan lo bolos. Hah? Yang harus sembunyi mah kakek dong. Kenapa jadi kakek yang sembunyi? Yang sekolah kamu. Orang Udin bolos, bilangnya kakek baru meninggal kemarin. Dasar cucu setan. Setelah kemarin bolos dan dimarahin kakeknya, hari ini Udin masuk sekolah. Pelajaran pertama adalah pelajaran sejarah. Waktu Pak Guru masuk, dia langsung melihat ke arah Udin. Udin, kamu kemarin bolos. Bapak lihat kamu di pasar sama kakek kamu. Hukumannya sekarang kamu harus bisa jawab pertanyaan Bapak dengan benar. Udin pun menjawab lemas. Baik, Pak. Kemudian Pak Guru bertanya, Udin, coba ceritakan sejarah Pangeran Diponegoro. Udin menjawab, hah? Enggak ah, Pak. Loh, kenapa? Kata kakek saya, nggak baik ngomongin orang yang sudah meninggal, Pak. Suatu malam, di dekat terminal, ramai orang yang berkumpul. Di lokasi itu, tampak seorang polisi. Seorang wartawan yang kebetulan lewat pun mendekati sang polisi untuk bertanya. Rame-rame ada kejadian apa, Pak? Polisi itu menjawab, ini ada perempuan yang pingsan. Saat ditemukan, cuma pakai celana dalam doang. Wah, kira-kira motifnya apa, Pak? Motifnya bunga-bunga dan ada rendanya. Suatu siang di sebuah SPBU, supir mobil box yang sedang ngantar kiriman minyak goreng mau ngisi Pertalite. Mas, isi Pertalite ya? Wah, maaf Pertalite kosong, sedang dalam perjalanan. Hah? Jalan pakai apa? Ya pakai truk tangki dong. Setelah beberapa menit, si supir udah gak sabar dan bertanya lagi. Mana truk tangkinya? Kok gak datang-datang? Maaf mas, barusan di WA truk tangkinya sedang ngantri solar. Waduh, petugas yang jual solar kemana? Katanya lagi ngantri makan siang di warung. Lah kok makan aja pakai ngantri? Emangnya penjual di warung kemana? Lagi ke pasar ngantri minyak goreng mas. Wah, waduh. Lah yang jual minyak goreng mana? Katanya lagi nunggu kiriman minyak goreng mas. Mobil yang ngantar minyak goreng sedang ngantri Pertalite. Lah, ya itu mah gua. Tahukah Anda, berdasarkan hasil sebuah penelitian tentang perilaku pria yang sudah menikah, ternyata hanya 2 dari 10 pria yang sudah menikah yang suka melirik wanita cantik yang bukan istrinya. Sedangkan 8 pria lainnya melotot. Dalam perjalanan naik bis dari Jakarta ke Bandung, Udin duduk di samping seorang nenek. Sepanjang jalan si nenek terus memijit-mijit kepalanya. Udin pun kasihan sama si nenek, lalu bertanya, kenapa nek? Nenek pusing ya? Iya nak, rasanya kepala pusing. Perut mual dan terasa seperti mau muntah. Oh, apa yang bisa saya bantu nek? Nak, boleh nggak nenek lihat muka kamu sebentar aja? Sebentar aja. Udin heran tapi kemudian tersenyum. Boleh nek, tapi kenapa? Si nenek menjawab, Biar muntahnya lebih cepat. Pemerintah Jepang sedang mengadakan riset membuat robot kecil berkamera untuk memotret pencopet. Saat dilakukan uji coba di kota Tokyo, dalam 30 menit saja, kamera robot itu mampu menangkap 20 pencopet. Selanjutnya, saat uji coba di Paris, hanya dalam 30 menit, kamera robot mampu menangkap 50 pencopet. Kemudian, saat uji coba di Jakarta, hanya dalam 3 menit saja robotnya hilang dicopet. si Udin sedang main tebak-tebakan dengan pacarnya Soimah. Say, coba kamu jawab. Apa bedanya kucing sama burung? Hayo. Wah, itu gampang, Say. Kalau kucing nggak bisa terbang, sedangkan burung bisa terbang. Hehehe, salah. Coba pikir lagi. Kalau kucing bisa mengeong, sedangkan burung nggak bisa.
Semakin salah. Loh? Salah semua. Terus apa dong? Yang benar, kalau kucing dielus-elus tidur, tapi kalau burung dielus-elus jadi bangun. Soimah pun tersipu malu. Kebanyakan manusia menggunakan tangan kanannya untuk melakukan berbagai aktivitas. Nah, Anda tentu tahu bahwa orang yang menggunakan tangan kirinya sebagai tangan utama untuk melakukan berbagai aktivitas disebut orang kidal. Dan ternyata, nah ini yang mungkin Anda tidak tahu, bahwa kata kidal itu ternyata adalah singkatan kiri dari lahir. Tidak percaya? Silakan Anda cek di Kamus Bahasa Indonesia. Jadi, kalau orang yang kanan dari lahir, seharusnya disebut kadal. Suatu hari di dalam kelas waktu pelajaran sejarah, seorang murid bertanya, "Pak, kenapa lambang negara kita burung Garuda?" Pak guru menjawab, "Karena sesuai dengan hari kemerdekaan kita, 17 Agustus 1945. 17 adalah jumlah bulu di sayap, bulan Agustus kan bulan 8, jadi 8 jumlah bulu di ekor, dan 45 adalah jumlah bulu di leher." Rupanya si murid bertanya lagi, "Terus kenapa negara kita merdeka tanggal 17 Agustus, bukan tanggal yang lain, tanggal 2 Januari misalnya?" Kalau kita merdeka tanggal 2 Januari, berarti lambang negara kita bukan burung Garuda. Mungkin lambangnya capung dengan 2 sayap dan 1 ekor. Tengah malam yang dingin, seorang tukang becak manyun karena belum dapat penumpang dari sore. Akhirnya, si tukang becak pun memutuskan untuk pulang. Dalam perjalanan pulang, tiba-tiba muncul seorang wanita berambut panjang memanggilnya. Wah, penumpang nih, pikir si tukang becak. Akhirnya, wanita itu naik ke atas becak. Mau kemana, Dek? Jalan aja, Bang. Nanti saya kasih tahu. Ketika sampai di dekat kuburan, tiba-tiba dia menyuruh becak berhenti. Stop, Bang. Pada saat si wanita turun, tukang becak melihat ternyata kaki wanita berambut panjang itu tidak menyentuh tanah. Si tukang becak pun ketakutan. Ih, kuntilanak! Dengan spontan wanita itu pun melirik sinis ke arah tukang becak. Biarin, daripada lu, tukang becak. Suatu hari, seorang nenek bertanya sama cucunya, "Cuk, nenek sering dengar orang ngomong selingkuh. Selingkuh itu artinya apa ya, Cuk?" Karena si cucu nggak mau neneknya mikirin yang bukan-bukan, si cucu pun menjawab, "Oh, selingkuh itu penyakit mencret, Nek." Maka sejak itu mengertilah si nenek. Sekarang kalau ada berita selebritis punya selingkuhan, berarti sedang sakit mencret. Suatu pagi, si nenek duduk lemas di depan rumahnya, dan kebetulan lewat Pak Ustadz. Pak Ustadz ngerasa iba ngeliat si nenek, dan bertanya, "Nek, kok sepertinya lemes gitu?" Si nenek pun menjawab, "Iya nih Pak Ustadz, biasanya karena selingkuhan, dari sore sampai pagi dihajar selingkuhan sampai lemes. Belum sempat naikin celana, si selingkuhan datang lagi. Siapa yang nggak lemes Pak Ustadz?" Tadi aku mau nyuci motor. Di depannya ada tulisan 24 jam. Terus si abangnya nyamperin. "Mas, nyuci?" Aku bilang, "Enggak, Bang. Di sini nyucinya kelamaan sampai 24 jam. Biasanya juga 1 jam. Kelamaan nunggu kalau gitu." Suatu hari, Soimah menemukan kondom bekas di kamar majikannya. Lalu sambil menunjukkan dengan jijik dia bertanya, "Ih, Nyonya, apa nih?" Dengan santai si Nyonya menjawab, "Kalian orang desa nggak pernah bermain cinta ya?" Pembantu menjawab, "Ya pernah dong Nyonya, tapi nggak sampai kulit ngelupas kayak begini. Ih, alah, kamu buang sana." Sebuah keluarga sedang pergi liburan ke Disneyland.
Setelah melewati liburan yang menyenangkan dan melelahkan, mereka pun kembali ke rumah. Saat mereka meninggalkan Disneyland, si anak laki-laki melambaikan tangan dan berkata, "Goodbye, Mickey." Lalu, si anak perempuan juga melambaikan tangan dan berkata, "Goodbye, Minnie." Kemudian, si ayah juga melambaikan tangan dan dengan lemahnya berkata, "Goodbye, Money." Suatu hari waktu Parto sedang duduk santai di teras rumahnya, tiba-tiba istrinya datang dalam keadaan panik dan berteriak, "Pak, si Udin nelan koin cepek, cepat bawa ke dokter." Parto pun terkejut dan menjawab sambil melotot ke istrinya, "Hah, Mama udah gila ya? Bayar dokter 500.000 cuma buat ngeluarin koin cepek." Seorang suami mengajak istrinya untuk nonton konser musik. "Mah, tahu nggak penyanyi asal Spanyol Julio Iglesias? Katanya dia mau konser di Jakarta loh." Sang istri menjawab, "Papa sayang, kalau nyebut Julio itu Julio. Jangan kampungan gitu ah." "Oh gitu ya? Iya Pak, emang kapan diadain konsernya?" "Tadinya bulan Januari, tapi diundur. Kalau nggak Huni ya Huli mah. Nonton yuk. Habis itu kita halan-halan. Gimana mah?" Karena sekarang ini sedang tren pelihara kucing, suatu hari Cinta Laura pun pergi beli kucing. Pas nyampe di sebuah toko, dengan semangat Cinta Laura pun langsung masuk dan bertanya, "Mas, ada kucing Angora?" Penjaga toko agak bingung, terus menjawab, "Hah? Kucing? Nggak ada, Mbak." "Oh, oke. Kalau kucing Persia?" "Hmm? Nggak ada juga, Mbak." "Oh my God. Oke, kalau kucing kampung?" Maaf ya, Mbak. Kami nggak jual kucing." "What? So, why di depan you tulis toko cat?" Di kantor polisi, seorang polisi sedang bertanya kepada tersangka, yaitu seorang istri yang melakukan pemukulan kepada suaminya. Polisi bertanya, "Kenapa Anda pukul suami Anda?" Istri itu menjawab, "Karena pertanyaan dia membuat saya marah." "Apa yang dikatakan suami Anda pada Anda?" "Karena dia bertanya, 'Sekarang jam berapa, Susan?'" Polisi pun bingung. Lalu kenapa Anda marah dan memukuli suami Anda karena pertanyaan itu?" "Karena nama saya Wulan." Kereta api berhenti di stasiun Karawang sebelum melanjutkan perjalanannya. Udin pun menjulurkan kepalanya lewat jendela dan memanggil seorang anak kecil yang sedang berdiri. "Jang, Jang, Jang!" Si anak pun mendekat. Terus Udin memberikan uang 20.000 sambil berkata, "Minta tolong beliin roti 2 ya, 1 untuk kamu." Si anak pun mengambil uang itu dan pergi. Setelah 10 menit, anak itu kembali sambil mengunyah roti dan mengembalikan uang 10.000 kepada Udin. "Om, rotinya cuma tinggal satu-satunya di warung, jadi saya beli 1 aja. Ini kembaliannya buat Om ya." Lalu dengan santai si anak pergi sambil mengunyah roti, meninggalkan Udin yang bengong. Seorang istri sedang ngerasa jengkel banget dengan suaminya. Terus si istrinya nanya ke si suami, "Kenapa sih kamu nggak bilang dari dulu kalau kamu semiskin ini, ha?" Terus si suaminya jawab, "Lah, aku kan udah bilang sayang, tapi kamu aja yang nggak dengar dan nggak ngerti." "Emang dulu kamu bilang apa ke aku?" Si istrinya bertanya dengan penuh penasaran. "Aku kan bilang, sayang, cuma kamu satu-satunya yang kumiliki dan kupunya di dunia ini." Kamunya malah jawab, "So sweet." Demikian video perjalanan kita kali ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen dan share serta mengaktifkan tanda loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video berikutnya. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa.